Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirina. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat minadz dzambi dari dosa-dosanya. Apa itu taubat? Artinya kembali kepada Allah. Yang awalnya kita fitrah lalu kemudian terkontaminasi satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Ini diamalkan, maksudnya berbuat amal baik 1, maka Allah balas 10. Kalau 2 dibalas 20, kalau 3 terus berlaku kelipatan. Tetapi jangan disalahpahami karena tahu rumus berbuat baik 1 pahalanya 10, lalu ketika kita berbuat dosa 1 kan masih ada 9, Pak. Gak boleh gitu tuh. Karena apa? Dosa itu nggak terasa, Bu. Maka kata para ulama soleh itu bilang, tidak ada dosa kecil kalau tiap hari. Pak, saya sih dosanya setahun sekali. Selama 12 bulan ini dosanya cuma 1 kali. Apa tuh? Nggak ada. Jadi pastilah kita terjerumus. Kenapa? Bahwa kita sering luput dari godaan setan. Tapi setan gak pernah luput dari setiap gerak-gerik kita. Setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukan dia juga seperti musuh. Antara manusia dengan setan, iblis itu bermusuhan. Tapi seringkali setan itu jadi temenan sama kita. Sering banget. Kalau kita maksiat, ya sedang berteman dengan setan. Kalau kita berbuat tidak baik, berarti itu pengaruh setan. Cuman 2 Allah bilang, minal jinnati wan nas. Jenis setan itu ada 2. Satu dari jenis jin, selalu saja waspada. Tidak bisa menggoda suami, istrinya yang digoda. Suami istri sama-sama kuat dari godaan setan, anaknya digoda. Suami istri anak satu rumah, satu keluarga ini aman dari gangguan setan, istiqomah dalam ibadah, kuat imannya. Tetangganya suruh bisikin, suruh ngomongin apa aja sehingga dia terpengaruh nanti. Mertuanya, mantunya dan semuanya. Kalau belum bisa terus aja. Itu yang di Quran dibilang, iblis itu berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari depan. Gak bisa dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Hampir-hampir kita tuh setiap hari tidak lepas daripada pengaruh setan. Pasti itu pasti. Kalau ibu terbesit, bapak terlintas untuk berbuat satu kebaikan, itu sebetulnya bisikan malaikat. Tapi kalau bisikan buruk berarti bisa dipastikan itu dari setan. Satu yang tidak nampak. Kalau nggak kelihatan ya kita nggak usah repot-repot nyari. Buktinya banyak orang yang ketika waktunya sholat, dia tidak sholat dan tidak merasa bersalah. Biasa aja. Kan yang normal gini, kalau meninggalkan kewajiban 1, aduh ya Allah, saya kok nggak dulu ya. Gitu, ada nggak perasaan itu? Kalau itu ada perasaan, berarti kan masih ada iman yang memancar, sensitif gitu. Sebab ada orang yang ketika melaksanakan maksiat itu biasa aja, nggak merasa menyesal, nggak takut. Padahal yang namanya umur, yang namanya kehidupan itu tidak ada yang tahu. Usia manusia itu dijatah sama Allah. Sebelum lahir sudah ditulis usianya fulan 60, fulanah 70. Tinggal hitung, kalau sekarang sudah 40 berarti sisanya. Untungnya nggak dikasih tahu. Coba kalau Allah kasih tahu, panik. Panik gak? Panik lah. Satu yang tidak kelihatan. Yang kedua ada setan yang kelihatan. Ini yang malah susah. Karena tidur bareng, makan bareng, tidur bareng, ngongkok bareng. Bisa jadi setan, maksud saya di sini adalah bisikan kejelekan. Bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari anak, bisa dari teman bareng. Ayo saya sholat dulu, ntar lagi apa? Baru jam 12, kata teman. Tanggung ini, ntar masih ada jam 3 juga kan. Diundur, lama-lama udah besok juga masih ada, udah ntar aja santai. Temen. Nah kalau setan yang nggak kelihatan ya kita gampang tinggal a'udzubillahi min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonir
Ini yang dekat, yang kelihatan. Masa iya kita bilang samping istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Pak ya. Contoh bukti nyata, si suami mungkin tidak terpikir untuk berbuat curang. Kata bapak mah jangan. Ada Pak peluangnya, yang lain juga bisa. Sekali ini doang Pak. Maka tidak aneh Allah menyebutkan dalam Quran, di antara kalian satu dengan yang lain adalah musuh bagi kalian.